Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah, mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2024 dengan NIM 24041110739 yang merupakan seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Oceanografi Fisika di bawah naungan dosen pengampu Miss Nabila Afifah Azuga SPY MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video mengenai penjelasan apa itu ENSO dan IOD serta dampaknya terhadap cuaca dan iklim Indonesia. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari saya. Yang pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu ENSO. Nah, ENSO itu merupakan singkatan dari El Niño Southern Oscillation, yaitu interaksi antara suhu permukaan laut dan Samudra Pasifik dengan sirkulasi atmosfer di atasnya. Yang mana pada ilustrasi yang akan saya berikan, ENSO ini terdiri dari 3 fase, yang itu adalah El Nino, Netral, dan La Nina. Nah, untuk El Nino sendiri itu kondisinya adalah angin pasat yang biasa bertiup dari Amerika Selatan menuju Indonesia melemah yang berakibat Indonesia menjadi lebih kering, yang nantinya peluang hujan akan menurun dan musim kemarau akan lebih panjang. Lalu awan dan hujan berpindah ke tengah hingga timur Samudra Pasifik, dan Australia juga mengalami kondisi lebih kering dan panas. Bisa kita lihat pada ilustrasi, yang intinya El Nino itu menyebabkan kekeringan di Indonesia. Lalu dilanjutkan pada kondisi netral. Nah, pada fase netral ini tidak ada El Nino atau La Nina yang terjadi. Yang mana ciri-cirinya antara lain angin pasat bertiup normal dari timur ke barat, laut Indonesia lebih hangat dibandingkan timur Samudra Pasifik, dan konveksi atau pembentukan awan terjadi normal di perairan Indonesia. Yang mana dampaknya ini pola hujan mengikuti musim seperti biasa, yaitu kemarau dan hujan berjalan normal lah. Dan tidak ada gangguan besar pada iklim. Yang intinya kondisi netral ini menggambarkan kondisi cuaca normal tanpa adanya variabilitas yang tinggi. Lalu dilanjutkan pada La Nina, bisa kita lihat pada ilustrasi, yang mana La Nina ini adalah kebalikan dari El Nino, yang mengakibatkan perubahan suhu laut dan angin. Angin pasat menguat mendorong lebih banyak air hangat ke arah Indonesia. Laut Indonesia makin hangat ditunjukkan pada bagian yang berwarna merah. Lalu Laut Pasifik Tengah hingga Timur mendingin yang ditunjukkan pada warna biru. Dampak utamanya dari La Nina ini, Indonesia menjadi lebih basah dan potensi hujan lebatnya akan meningkat. Yang mana resikonya itu ada beberapa, seperti banjir, tanah longsor, dan badai tropis yang akan lebih aktif. Sementara Amerika Selatan bagian barat lebih kering. Intinya, La Nina menyebabkan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Selanjutnya ada yang dinamakan fenomena IOD, yang mana IOD itu merupakan singkatan dari Indian Ocean Dipole, yang merupakan fenomena iklim di Samudra Hindia yang menggambarkan perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia sebelah barat dekat Afrika dan bagian timur Samudra Hindia dekat Indonesia. Yang mana IOD juga memiliki 2 fase utama, yakni IOD positif dan negatif, yang akan saya berikan ilustrasinya. Pada ilustrasi pertama saya sertakan IOD negatif, yakni memiliki ciri-ciri utama antara lain perairan Indonesia dan Australia menjadi lebih hangat dari normal, yang mana ditandai dengan area berwarna merah pada gambar menunjukkan suhu permukaan laut yang lebih tinggi. Dan perairan di barat Samudra Hindia sekitar Afrika menjadi lebih dingin dari normal ditunjukkan oleh area yang berwarna biru. Lalu dampak atmosfernya, suhu laut di sekitar Indonesia meningkatkan penguapan sehingga konveksi atau pembentukan awan meningkat. Indonesia dan Australia bagian utara memiliki peluang hujan yang meningkat, sehingga konveksi atau pembentukan awan meningkat dan bahkan berpotensi banjir. Di Afrika Timur, udara cenderung lebih kering sehingga peluang hujannya berkurang. Ringkasnya, IOD negatif itu menyebabkan meningkatnya curah hujan di Indonesia dan kekeringan di bagian Afrika Timur. Lalu ada fase IOD positif, yang mana memiliki ciri utama antara lain perairan Indonesia dan Australia menjadi lebih dingin dari normal, yang ditandai oleh area biru, dan perairan sekitar Afrika Timur menghangat yang ditandai oleh area merah. Yang mana memiliki dampak di atmosfer, air laut hangat di Afrika, konveksi meningkat, hujan akan lebih terjadi di Afrika Timur. Sedangkan Indonesia dan Australia bagian utara, konveksinya melemah, udaranya akan lebih kering, dan peluang hujan akan menurun, dan rentan kekeringan serta kebakaran hutan. Ringkasnya, IOD positif ini membuat Indonesia lebih kering dan Afrika Timur lebih basah. Lalu ada pun kesimpulan dari penjelasan fenomena ENSO dan IOD ini antara lain, ENSO adalah fenomena di Pasifik yang mengatur tingkat kekeringan atau kebasahan
di Indonesia. Sedangkan IOD adalah fenomena di Samudra Hindia yang menentukan seberapa kuat hujan di wilayah barat Indonesia. Yang mana El Nino ditambah IOD positif akan menyebabkan kekeringan, sedangkan La Nina tambah IOD negatif akan mengakibatkan hujan ekstrim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.